Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pemirsa dan sahabat Rumah Sehat PMCA yang berbahagia, mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan jiwanya, disehatkan pikirannya, disehatkan raganya, diberi kebaikan dalam hal ekonominya, diberi kemudahan dalam hal usahanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang cara mengobati penyakit medis maupun penyakit non medis melalui minyak husada cipta alam. Karena hampir semua pasien yang datang ke Rumah Sehat PMCA pasti akan mendapatkan resep berupa minyak MHCA. MHCA singkatan dari minyak husada cipta alam. Minyak MHCA terbuat dari berbagai bahan yang memang secara supranatural mempunyai kekuatan alam. Salah satunya adalah kelapa hijau, kemudian ada daun kelor, ada juga daun bidara. Dan masih ada beberapa ramuan lain yang secara alami memang mempunyai energi positif sehingga mampu menolak ataupun mengusir energi negatif yang sudah ada dalam tubuh seseorang. Minyak ini sudah banyak sekali dipakai oleh para penghusada, bahkan sudah ada di seluruh Indonesia ada sekitar 32 penghusada, 32 padepokan yang menggunakan minyak sah sebagai sarana untuk pengobatan. Dari cerita mereka dan juga dari kumpulan video-video yang ada di BMCA, bahkan ada yang keluar kayu, keluar binatang, keluar paku, susuknya keluar. Yang paling luar biasa satu terjadi saat itu di Surabaya. Saat itu sampai keluar kelinci dengan ukuran yang kecil ya, setikus, lebih gede dikit daripada saat keluar ya setikus, tapi pada saat sudah keluar beneran agak gedean. Dan itu kejadian adalah di hotel, disaksikan oleh banyak orang. Sayangnya memang videonya nggak sempat kerekam ya zaman dulu, karena itu tahun 2007 apa 2005, jadi kamera handphone masih banyak yang belum punya. Maksud saya pada tahun 2005 atau 2007 itu handphone masih banyak yang belum dilengkapi dengan kamera. Saat itu kejadiannya di salah satu hotel, saya lupa namanya ya, di Sidoarjo ya, jadi dekat Aloha, samping Aloha persis, tapi hotel itu sekarang udah dibongkar. Ini adalah minyak husada cipta alam yang super ya, yang warnanya kuning ini yang super, kekuatannya 5 kali lipat lebih kuat daripada minyak MHCA biasa. Nah, jadi minyak MHCA ini cara penggunaannya sebenarnya sederhana. 3 hari pertama itu dioleskan dan digosok-gosok di seluruh badan. Jadi berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bagi yang muslim bisa baca Al-Fatihah, kemudian sholawat, ayat kursi. Bagi yang non muslim ya silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Intinya kita minta sama Allah, mudah-mudahan melalui syariat atau perantaraan minyak MHCA ini penyakit medis Anda dikeluarkan. Bukan hanya penyakit medis ya yang dikeluarkan, tetapi berdoanya, ya Allah, melalui minyak MHCA ini tolong kesembuhkan penyakit saya, baik penyakit medis maupun non medis, baik penyakit baru maupun penyakit lama, penyakit ringan maupun penyakit berat. Nah itu tolong disebut dah, intinya kurang lebih dari itu. Nah setelah berdoa, kemudian minyak dituang, nanti oles-oleskan di seluruh badan. Nah kalau di depan kan bisa sendiri, kalau di belakang bisa minta bantuan suami, istri, adik, kakak, ibu, bapak gitu ya. Yang habis diolesin gitu semuanya. Nah jangan lupa terutama di bagian badan, tubuh ini ya, baik depan maupun belakang digosok-gosok ya. Gosok-gosok selama 3 atau 5 menit, sambil berdoa juga boleh. Nah nanti setelah diolesin misalnya, atau pada saat digosok-gosokin terasa ngeres, ada pasir-pasir, baik pasir hitam ataupun pasir apapun, itu berarti ada pembuluh
darah yang bermasalah, kemudian ada kelenjar juga yang bermasalah. Nanti cukup dibuang di di pakai tisu, dibuang tempat sampah aja. Nah, nanti kalau keluar kristal atau kayak kaca, itu berarti sumbatan-sumbatan yang ada di dalam tubuh itu keluar. Bisa jadi itu batu ginjal atau batu empedu, kemudian orang yang sering kram, orang yang asam uratnya tinggi, kemungkinan besar sih bisa keluar itu. Nah, nanti kalau hanya sekedar lemak-lemak, nah itu bisa jadi trigliseridnya atau kolesterolnya agak tinggi. Terus nanti kalau keluar keringat sejagung-jagung, itu biasanya ada penyakit autoimun yang mungkin lupus atau AIDS, lebih dari HIV ya, bisa jadi HIV AIDS lah kita katakan seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya ada bau busuk, bau got, bau amis, nah itu kemungkinan besar sih biasanya ya nantinya bisa jadi akan mempunyai penyakit berat yang agak sulit disembuhkan, atau bisa jadi saat ini mempunyai penyakit yang diakibatkan oleh dosa besar. Dosa besar itu bisa berupa karma atas kelakuannya di masa lalu, karena sombong atau durhaka terhadap ibu dan bapak. Nah, nanti andaikan sudah keluar bau seperti itu, atau ada juga ya di berbagai kota dia bilang, Pak Haji saya seperti pasti kebakar, kayak kabel kebakar. Ya intinya itu sama. Jadi kebanyakan dari mereka setelah saya kasih tahu, iya Pak saya memang begini dulunya ya sudah. Berarti bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ya nggak usah takut dioles itu, nanti kalau bau itu ya itu lebih bagus, artinya kita bisa mempunyai peringatan dini bahwasanya kita harus mengurangi dosa dan harus banyak melakukan kegiatan baik agar pahalanya lebih banyak daripada dosa. Nah, yang paling sering juga adalah biasanya keluar rambut, baik rambutnya pendek atau panjang atau kadang potongan kumis atau bilah hijau atau hijau panjang atau kepingan bambu, semut merah, semut hitam gede, macam-macam. Ada yang kelabang, ada yang kalajengking, ada yang tunggeng. Tunggeng itu rajanya kalajengking, yang lebih gede lagi. Terus ada yang lalat sampai sekitar 1000-an katanya. Walau alam, memang dulu sempat dikirim fotonya. Jadi habis keluar tuh nempel di tembok. Nah, temboknya itu yang ada lalatnya itu disemprot pakai baygon, katanya nggak mati-mati. Walau alam, ini memang ada 2 orang yang cerita pun juga bukan orang biasa, artinya dia punya pondok pesantren. Kemudian setelah disemprot pakai minyak MACA diginikan, ada beberapa yang mati, kemudian ada yang beberapa yang kabur katanya. Jadi kalau keluar hal-hal seperti itu wajib dibuang di sungai yang mengalir, walaupun itu hanya rambut pendek, walaupun itu hanya potongan kumis, harus dibuang di sungai yang mengalir. Karena ada beberapa orang yang membuangnya di jembatan. Ini entah kebetulan atau tidak, tetapi ini 4 orang yang cerita kepada saya. Saya sendiri mengalami 2 kali. Jadi waktu itu cuma saya sekedar di dekat jembatan, jadi nggak jatuh ke bawah gitu. Nah, situ terjadi tabrakan 2 kali dalam sehari. Kemudian ada orang yang menggunakan minyak ini di daerah Kertosono juga, keluar rambutnya karena saya cerita gitu dia nggak percaya. Alah, coba deh saya taruh di nggak di sungainya, ya kayak parit lah, tapi ya agak gedean gitu. Bu, katanya, dia bilang, Bu itu apa ya, kayak parit tapi ada jembatan kecilnya, taruh situ. Sama, dia ada tabrakan juga hari itu juga. Nah, kemudian cerita-cerita yang lain seperti itu ya. Sejak saat itu memang harus dibuang di sungai yang mengalir, karena pada saat saya dikiran perintahnya memang seperti itu. Walau alam, dia mengaku nama Syekh Abdul Hamid. Jadi tolong nanti kalau ada keluar-keluar benda-benda seperti itu dibuang di sungai yang mengalir biar larut. Nah, nanti setelah itu harus mandi air daun sirih, rebusan daun sirih. Boleh 7 lembar, boleh 11 lembar, boleh 21 lembar. Dibuat mandi, biar nanti santetnya atau energi negatifnya nggak bisa balik lagi. Nah, yang paling aneh, saya pernah didenda oleh orang ini di Bali, asalnya Banyuwangi. Jadi pada saat pakai minyak saya
Dia memang sakit sih, jadi dia sakit melalui cabang genteng yang di Banyuwangi zaman dulu itu ya, siapa saya lupa namanya. Jadi setelah pakai minyak MHCA saya diolesin di muka gitu, susunya jatuh. Ya setelah susunya jatuh dia komplain karena maaf ya, orang nakal kerja di Bali. Jadi pasiennya bukan pasien, pelanggannya yang datang hanya sedikit gitu. Jadi kayak nggak laku, jadi wajahnya kelihatan tua. Nah, tidak semua susu bisa keluar dengan minyak MHCA, tapi kalau susu itu ada kekuatan jinnya, insya Allah bisa keluar. Ya tergantung ya, jin itu berkelas-kelas. Tapi selama ini kalau dari golongan jin sih selama ini 98% bisa keluar susunya. Cuman mayoritas dari sekarang, maaf ya, kalau orang tua atau orang pinter yang ada di kota-kota sih tirakatnya kurang. Jadi dia hanya berupa energi, gelombang energi saja. Jadi kayak bioenergi. Jadi hanya sekedar aura biasa, jadi tidak mengandung kekuatan jin. Jadi kalau diolesin ya susah gitu. Jadi nggak bakal keluar karena tidak ada benturannya. Tapi kalau jin insya Allah nanti bisa keluar. Misalnya kalau ada hawa panas, dingin, menggigil, setelah diolesin minyak MHCA itu ada gangguan jin. Kemudian kalau keluar bintik-bintik merah itu berarti ada jaringan tubuh yang rusak. Kemudian untuk penyakit yang berat itu memang harus diminum. Sehari boleh sampai 3 sendok. Tapi kalau penyakit biasa ya 1 sendok. Kanker, tumor, batu ginjal, batu medu ya memang harus diminum. Nah itu kurang lebih cara penggunaan minyak MHCA ya. Jadi intinya berdoa dulu, kemudian kalau ada tanda-tanda seperti itu ya harus diperhatikan. Jadi Pak Haji, aduh saya habis tulis ini kok gatel ya. Nah, gatel, panas, dingin itu adalah ada energi negatifnya. Jadi dia lagi bereaksi. Jadi harus diteruskan. Jadi bukan karena alergi ya, bukan karena alergi. Seperti yang saya katakan di atas tadi bahwasanya minyak MHCA ini kekuatannya adalah 100% dari kekuatan doa. Iya, karena memang ini kekuatan wirid. Jadi di majelis zikir BMCA dulu sih setiap hari ya ngumpul 20 orang sampai 25 orang wiritan untuk doain minyak ini setiap hari, kecuali malam Jumat yang malah libur waktu itu. Nah karena sekarang masa pandemi kita doanya tidak bisa bareng-bareng, hanya sekedar karyawan BMCA aja. Kalau dulu ada yang dari orang-orang sekitar di rumah saya, dan juga ada beberapa majelis taklim di Pondok Pesantren Darussalamah yang ada di Tuban, dan salah satu pondok pesantren di Tulangan Sidoarjo. Jadi saya mintain tambahan doanya juga dari sana, karena pimpinan pondok pesantrennya adalah teman saya. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Anda dalam mengobati baik penyakit medis maupun di luar medis. Nanti akan kami sertai video-video yang kami syuting saat orang itu berupa di BMCA maupun kesaksian-kesaksian daripada pengguna-pengguna minyak MHCA yang keluar macam-macam, yang keluar non medisnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Sakit apa? Stroke ya, menurut medis ya? Menurut medis stroke. Terus ada pernah kelakurat dan sebagainya Pak? Ya, pernah opnam ICU, juga beberapa rumah sakit saya pernah opnam. Terus cek segala macam, dan tubuh kami cek, itu kok tidak sembuh-sembuh. Kebetulan saya ada informasi dari BMCA, kemudian saya ketemu pada Pak Riko dari BMCA, terus dicoba. Sebelum itu saya hasil laboratorium saya sampaikan pada Pak Riko. Ternyata hasilnya itu bagus, tapi sakitnya kok nggak sembuh-sembuh, masih terasa sakit terus. Kemudian ada diagnosa bahwa ada sakit non medis atau gaib gitu. Terus itu saya diberikan minyak BMCA, juga kapsulnya, beberapa kapsul, dan sampai sekarang saya masih mengkonsumsi. Nah pas dikasih minyak itu sama Bapak diolesin? Diolesin, itu keluar benda yang aneh. Pertama itu seperti hijau itu, terus kedua itu rambut agak panjang,
Rambut agak panjang, terus ada rambut yang putih. Rambut yang putih. Di samping tuh keluar tuh seperti kristal tuh, bentuknya putih sama hitam. Kristal banyak Pak itu? Banyak itu, banyak sekali. Keluar kristal. dari tubuh? Keluar dari tubuh. Terus kemudian yang ketiga itu dioleskan lagi pada lutut tuh keluar pakunya sekitar 1 cm. Kemudian udah karatan. Iya. Kemudian pernah keluar icuk. Iya. Kemudian keluar seperti silatan bambu itu. Memang itu bambu. Keluar dari tangan sebelah kanan. Terus kemarin tuh berupa seperti belatung. Itu masih hidup. Belatung itu keluar dari mana? Dari kepala, Pak. Dari kepala itu, kepala saya terasa sakit gak karuan. Terus dikasih minyak dioleskan itu keluar belatungnya masih hidup. Warnanya putih. Kemudian di bagian leher belakang tuh keluar seperti semut itu. Tapi masih hidup, tapi bukan semut. Ada sayapnya itu. Pokoknya binatang lah ya. Iya, binatang. Dan sekarang udah terasa udah sembuh enteng, tapi cuma sedikit kendalanya sekarang. Kalau dulu bicara tidak bisa meter. Terus saya konsumsi itu dari BNCA itu saya konsumsi saraf kejepit dan umbi dewa. Sampai sekarang masih juga saya minum teh kombucha itu. Kombucha ya Pak ya. Nah, itu tiap hari untuk konsumsi saya. Tapi kalau Bapak ada serangan non medis, ada terasa nggak Pak? Terasa. Itu di mana terasanya? Terasa di leher belakang tuh, gitok, bahasa Jawa gitok itu kaku. Terus Bapak pakai produk PMCA nggak tuh? Pakai. Apa itu? Ya kalau orang namanya tasbih, ya saya kalung gitu. Oh iya. Tasbih kalung gitu ya. Iya. Nah itu rasanya biasanya kan ada geter atau gimana kan kalau ada serangan dengan kalau lagi pakai kencang, itu? Pak. Kalungnya kencang, ininya kaku. Lehernya kaku, ininya kencang lurus gitu. Jadi saya ulang, setelah diolesin minyak MHCA keluar pasir-pasir banyak, terus ijuk, rambut, paku, belatung dari sini Pak. Yang terakhir apa? Belatung itu. Terakhir. Emang saya sempat apa ya, caranya gila gitu Pak. Jijik gitu ya. Jijik gitu, wong gini-gini kok. Kalau ibu istrinya ya? Ya, saya istrinya.